Halo para pemburu manhwa, tanpa basa-basi kali ini Mimin akan melanjutkan cerita sang prajurit terkuat yang menjadi bos gangster demi membalas dendam. Di cerita sebelumnya diperlihatkan pertarungan yang mencekam dengan Yiso yang diambang batas. Lalu Dokyong berhasil tiba di sana untuk membawa adiknya keluar dari situasi hidup dan mati ini. Di sisi lain Kolonel Seo mulai memperhatikan kedatangan Dokyong. Mulai dari sekarang situasinya akan menjadi lebih rumit dan dia harus menghabisi Yiso sekarang juga selagi Dokyong sibuk dengan para Oyama. Hanya saja Yiso yang sebelumnya berlindung tidak ada di tempatnya dengan hanya menyisakan darahnya. Siapa sangka Yiso telah menunggu momen ini dengan berada di atas mobil. Walau terluka parah tapi dia enggan membiarkan dirinya menjadi mangsa yang sedang melarikan diri melainkan seorang predator sehingga menciptakan pertarungan yang tak dapat terhindarkan di antara keduanya. Sementara itu para Oyama tampak ketakutan saat melihat Ryusaki karena mereka paham jika sosoknya berada di level Kashira seperti Sogo bahkan jauh lebih menakutkan. Sambil tersenyum Ryusaki meminta semua musuhnya untuk segera menyerang karena Sogo bisa marah pada mereka jika tetap penakut seperti itu. Meski mereka takut tapi kenyataannya jika Ryusaki belum pulih total menjadi alasan mereka untuk menyerang. Lalu Ryusaki menyambut mereka dengan tebasan yang akan menghabisinya. Para Oyama enggan menyerah, bahkan dia berusaha menyerang dari dua sisi untuk mengalihkan perhatian targetnya. Hanya saja upaya itu percuma disebabkan Ryusaki yang mampu memberi serangan telak. Di sela itu seseorang datang dari titik butanya untuk menusuknya. Tapi hal itu takkan mudah karena insting Dokyong sangat baik, sehingga bisa mengatasi serangan pengecut tersebut. Dia menunjukkan jika sosoknya tetaplah menakutkan meski harus bertarung dengan kaki yang tak sempurna. Pria ini sulit menerima kenyataan jika Dokyong bertarung dengan kaki seperti itu menghadapi para anggota khusus di bawah kepemimpinan Sogo. Tapi pria ini tak punya waktu untuk memikirkan hal tersebut karena menghabisi Ryusaki akan mengubah hidupnya dengan diperhatikan oleh Sogo. Dokyong yang melihat serangga datang ke arahnya hanya menampakkan wajah datarnya. Lalu dia membungkam lawannya dengan bebas tepat pada wajahnya. Meskipun gerakan Dokyong sangat sederhana, tapi dia memiliki kecepatan serta insting tajam yang memberitahunya kapan saatnya menyerang. Lalu musuh kembali datang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Pria ini mengakui kehebatan Ryusaki tapi cepat maupun lambat dirinya pasti akan tumbang jika diserang secara berkelompok. Dokyong sangat kesal pada mereka karena dia tak punya waktu meladeni para serangga. Dia meminta mereka segera menyingkir dan jangan menghalanginya ke tempat Yiso jika masih menghargai hidupnya. Di saat yang sama seseorang datang diiringi lesatan tinjunya. Tinju itu sangat kuat sehingga mampu mengangkat tubuh targetnya. Sosok ini sudah lama menantikan hari di mana dia bisa mengamuk dengan tinju miliknya. Lalu Dokyong menanyakan siapa pria itu dan kenapa dia ikut campur dalam masalah ini. Siapa sangka orang itu adalah senjata yang disiapkan Sungmin dan dia akan mengambil alih para Oyama selagi Dokyong menyelamatkan adiknya. Sementara itu pertarungan Yiso dengan Kolonel Seo terus berlangsung sengit. Kolonel Seo tak menyangka seorang manusia bisa bertarung seperti ini dengan tubuh diambang batas. Bahkan gerakannya jauh lebih cepat dari sebelumnya walau terkadang tubuhnya goyah disebabkan luka yang dialaminya. Saat efek luka di tubuh Yiso terlihat maka Kolonel Seo hanya perlu memanfaatkan momen tersebut untuk menyerang. Setelah berhasil membuat Yiso menjatuhkan senjatanya maka dia akan mengakhiri pertarungan ini. Hanya saja sebuah pisau tiba-tiba saja berada di depan matanya. Kolonel Seo segera menghindar dengan sekuat tenaga, tapi masih saja terkena dampaknya. Jika dia terlambat sedikit saja, maka serangan itu pasti memotong lehernya.
Dokyong tersenyum seakan menampakkan dirinya yang bagaikan iblis pendendam. Di masa kejayaan bos terdahulu Yilhak, mereka memiliki sayap seekor bangau yang sangat menjanjikan. Tapi struktur itu sekarang hanyalah belati yang telah patah dan daya bertarungnya telah menumpul. Sekarang Sung Min yang merupakan cucu bos terdahulu membentuk belati baru yang jauh lebih tajam. Kedatangan mereka bertiga menarik perhatian para Oyama karena mereka berjalan seakan tanpa rasa takut meskipun dikelilingi oleh musuh. Saat Oyama mulai bergerak, maka belati baru Yilhak segera menampakkan kekuatannya. Pria ini adalah seorang petarung yang ahli dengan tinjunya diiringi daya hancur yang tak normal. Lalu yang satunya mencerminkan dirinya yang seperti gangster alami dengan pisau miliknya. Dengan belati baru ini, Sung Min ingin membuat Yilhak kembali ke tahtanya seperti masa lalu. Walau dia tidak bisa bertarung, tapi bukan berarti harus menghalanginya menjadi seorang penguasa. Di sela itu seseorang datang mengincarnya secara langsung. Namun pisau orang itu malah ditepis oleh tangan kosong. Lalu dia dihajar sepihak dengan daya hancur yang hebat. Pria ini bernama Jang Seon sekaligus anggota Gudo yang baru. Meski hebat dalam tinju, tapi dia hanya selalu mengatasi musuhnya dengan satu mata miliknya. Namun saat musuh datang ke titik butanya, bukan berarti dia tak bisa merasakannya. Hanya saja orang yang menyerangnya seketika kehilangan tangannya. Jang Seon cukup kesal karena rekannya baru saja mengotori bajunya. Sosok ini bernama Gijon sekaligus anggota Gudo yang baru seperti Jang Seon. Jikal meminta bosnya tidak khawatir dan menyerahkan sisanya kepada para Gudo baru. Mereka berdua adalah anggota baru yang masih muda, tapi bakatnya sangat hebat. Sung Min telah memerintahkan para anak buahnya untuk mencari sosok kuat agar menjadi bagian dari Gudo. Di antara para kandidat kuat, Yilhak memilih Jang Seon yang merupakan mantan petinju profesional. Karirnya hancur saat seseorang pengecut menyerangnya secara tiba-tiba tanpa mengenakan sarung tinju. Jang Seon mencoba mengatasinya, tapi dia gagal hingga salah satu matanya rusak total. Kecelakaan yang disengaja ini merupakan akhir dari karir tinju profesionalnya. Lawannya saat itu adalah Ryu dengan tubuh yang telah dihajar, namun menang dengan cara liciknya. Sejak saat itu Jang Seon mengincar balas dendam dan bergabung dengan dunia bawah adalah cara terbaik untuk menumpahkan segala kemarahannya. Sementara itu Gijon adalah putra Mi On-wan yang merupakan ketua Gudo terdahulu. Sion terus memperhatikan para Gudo yang selama ini disembunyikan oleh Yilhak. Meski mereka hanya melawan para anggota Oyama tingkat rendah, tapi kekuatan yang ditunjukkannya cukup hebat. Di saat yang sama Nobu sangat kesal karena bocah di depannya berani memalingkan pandangannya seakan tidak meremehkannya. Di saat yang sama Nobu sangat kesal karena bocah di depannya berani memalingkan pandangannya seakan meremehkannya. Meski Sion mampu menghindarinya, tapi dia cukup panik karena Nobu benar-benar sangat tidak sabaran. Padahal dia hanya memintanya jangan ikut campur jika tak ingin dihajar, apalagi kondisinya sekarang tidak tampak baik. Dilihat dari manapun Nobu terlalu memaksakan dirinya ditambah obat-obatan yang dikonsumsinya. Di sela itu seseorang menangkap Sion dari belakang dan meminta Nobu untuk segera menghabisinya. Dengan wajah garang Nobu tertawa karena dia takkan membuang kesempatan ini. Dia pun segera melesat maju dengan kapaknya untuk mengincar kepala Sion. Hanya saja Sion berhasil merusak keseimbangan pria yang menangkapnya dan menjatuhkannya. Tapi Nobu yang kehilangan kendali tak ingin melepaskan mangsanya. Sion yang panik meminta Nobu untuk tenang karena tindakannya benar-benar sangat berbahaya. Lalu Sion segera menghindar dengan menyisakan pria yang menangkapnya menjadi sasaran kapak. Sion seketika marah disebabkan Nobu telah keterlaluan dengan mengorbankan bawahannya.
Bagi Nobu mereka hanyalah bawahan lemah yang mencoba untuk berguna meskipun terbunuh. Karena Sion terlihat sangat menghargai pertemanan, maka Nobu akan memberikan bawahannya. Di sisi lain Kolonel Seo yang tersayat pada wajahnya memilih untuk menjaga jaraknya dengan Dokyong. Walau sudah terlalu banyak terlibat dalam insiden, tapi untuk pertama kalinya Kolonel Seo melihat Dokyong secara langsung. Lalu Dokyong meminta Yisou untuk bertahan karena situasinya pasti akan terkendali. Sekarang dia bisa melihat orang yang menjadi dalang dari semua yang menimpa mereka berdua. Kolonel Seo sedikit kesal karena mereka bertemu dalam situasi yang seperti tanpa pembicaraan terlebih dahulu. Dokyong tertawa karena jika mereka berdua bertemu di luar, maka pembicaraan tak diperlukan, bahkan dia akan menghabisinya di tempat itu juga. Sambil membakar rokoknya, Kolonel Seo meminta Dokyong tidak angkuh karena dia sendiri pasti tidak lebih kuat dibandingkan adiknya. Hal itu cukup membuatnya terkesan karena semua orang sangat mendewakan adiknya, tapi sekarang dia tidak boleh membuang waktunya di sini. Bagaimanapun juga luka yang dialami Yisou sangat parah, dan dirinya yang bisa bertahan sejauh ini sudah sangat luar biasa. Dia pun meminta Yisou untuk duduk dengan tenang, karena dia akan segera menyelesaikannya agar mereka bisa kembali dengan tenang. Kini Kolonel Seo memiliki 2 luka pada wajahnya, dan semua itu disebabkan oleh si kembar di depannya. Maka dari itu dia ingin melihat sekuat apa Dokyong sehingga berani menantangnya. Di tengah pertarungan Kolonel Seo menyebut Dokyong sangat payah dalam menggunakan pisaunya. Dia merasa jika level seorang preman hanyalah seperti ini dengan tidak pantas melawan para pro. Pasca serangan pisaunya tidak berhasil, kini Dokyong menggunakan sikunya, namun hal itu masih gagal. Kolonel Seo segera memanfaatkan kesempatan itu untuk mengincar leher Dokyong, namun dia segera menghindarinya. Tak hanya itu, sebuah serangan milik Dokyong tepat berada di depan matanya. Siapa sangka Dokyong berhasil mendaratkan tendangannya setelah membuat gerakan yang tak diperhitungkan oleh lawannya. Sambil tertawa Dokyong meminta si Pak Tua di depannya agar tidak terlalu membosankan. Ucapan itu membuat Kolonel Seo terprovokasi dan dia takkan lengah lagi. Dia pun segera menyerang saat Dokyong masih belum mengambil posisi yang baik. Namun Dokyong segera memutar tubuhnya untuk menghindar lalu menjaga posisinya yang siap dalam pertempuran. Dokyong cukup terkesan karena serangannya tak terlalu memberikan dampak padahal dia sudah mengincar dagu lawannya. Jika saja kakinya berada dalam performa terbaik, maka Dokyong pasti akan menyelesaikan pertarungan ini secepat mungkin. Sementara itu Kolonel Seo mengakui kelengahannya yang meremehkan Dokyong dan pantas saja sang hantu menganggapnya sebagai Yisou. Di saat yang sama Sogo datang sembari menyeret pedangnya. Dia tak peduli apakah orang di depannya adalah Ryusaki maupun Yisou. Jika mereka memiliki wajah yang sama, maka dia hanya perlu menghabisi keduanya. Siapa sangka kini Sogo berada di dekat Yisou yang tak berdaya bahkan bersiap untuk menghabisinya. Seketika Dokyong berlari dengan memaksakan kakinya yang belum pulih total. Dia memberi peringatan agar Sogo tidak menyentuh adiknya jika masih ingin hidup. Hanya saja Sogo enggan mendengarkannya, bahkan dia akan melakukan hal ini kepada Dokyong setelah menghabisi Yisou. Namun upaya Sogo berhasil dihentikan oleh Lim yang bergerak cepat menepis pedang itu. Lim tak tahu berbicara Jepang dan berharap paman di depannya bersedia mengajarinya. Sogo sangat terkejut karena Taesan masih memiliki orang hebat lainnya yang mampu menepis pedangnya. Lalu Lim melayangkan beberapa serangan menggunakan belati kecilnya. Namun semua itu berhasil diatasi oleh Sogo dan dia tersenyum karena seorang bocah baru saja meremehkannya. Dalam waktu singkat pedang miliknya berada di leher Lim. Namun Lim bukanlah amatir dan dia berhasil menghindar meskipun dengan susah payah.
Sogo kembali memujinya karena tak banyak orang yang bisa menghindari pedang miliknya. Di sela itu Dokyong meminta Lim segera membawa Yiso pergi dari sana. Dia sangat ingin membantu, tapi Kolonel Seo bukanlah lawan yang mudah untuk diatasi. Dokyong memperingatkan Lim agar tak meremehkan Sogo karena dia sangat ahli dalam berpedang. Disebabkan perhatiannya teralihkan, kini Kolonel Seo berhasil menggores tangannya. Meski Dokyong tersenyum, tapi dia sebenarnya sangat panik. Dia tak keberatan menghadapi siapapun, tapi kondisi adiknya sangat buruk sehingga tiap detik sangatlah berharga.